Kalau saya sekali lagi berbeda pileg dengan pilkada. Oke. Jadi pertama, tentu bagi para politisi, kontestasi pilkada adalah daya tarik tersendiri. Oke. Sehingga karena dia adalah magnet, maka ya saya berkeyakinan semua caleg, semua politisi perkara hari ini kurang beruntung duduk lagi di kursi apakah itu Senayan atau DPR provinsi atau kabupaten kota, dia pasti tertarik dengan catatan, dengan prasyarat. Ada prasyarat. Prasyaratnya dia masih memiliki kos politik. Ya kalau ibaratnya jangan sampai nafsu kuat tenaga. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hiruk pikuk pemilu 2024 masih belum berlalu. Ini sudah masuk di awal Maret, bahkan tinggal menghitung hari lagi kita Ramadan. Tapi pemberitaan soal pemilu, soal pilpres, soal pileg, khususnya di Provinsi Banten masih menarik untuk diperbincangkan. Hari ini Bagus Podcast mengundang pengamat politik, akademisi, dan juga mantan komisioner KPU Provinsi Banten. Sudah hadir, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Saiful. Waalaikumsalam Bang Saprol yang semakin luar biasa. Atur nuhun sudah hadir, Pak. Okay. Beliau dari kampus langsung ke sini. Kita ingin memperbincangkan banyak hal, terutama terkait analisa beliau. Pak Saiful ingin awali dulu karena Abang juga di Jaringan Demokrasi Indonesia ya di Provinsi Banten atau JADI. Apa sih menurut catatan Abang terkait pemilu 2024 terutama di Provinsi Banten? Banyak kejutan kan? Sangat banyak kejutan. Sangat banyak. Pilpres dan pileg? Kejutan di pileg. Di pileg dan di pilpres pun sebenarnya kejutan karena dua periode pilpres itu kan Banten adalah kandang Prabowo. Nah hasil real count pilpres ternyata suara salah satu capres tertentu ya nomor 1 lah gitu sebut. Ternyata membuntuti 02 kan? Nah, dan itu fenomena menarik di saat memang hampir di semua wilayah 02 ini relatif tidak terkejar lah, kecuali di Aceh yang memang menang. 01 di Aceh menang. Artinya dari 8 kabupaten kota yang ada di Banten semuanya 02 menang. Semua 02 menang. Gokil. Ini memastikan satu data para jurnalis bahwa jagoan PDIP nggak pernah berhasil menang di Banten ya. Jokowi dari 2019 diusung PDIP tetap kalah suaranya di Provinsi Banten oleh Prabowo. Ganjar dari 2024 oleh PDIP malah harus lawan Prabowo dan Jokowi. Kalah lagi PDIP. Dan kejutannya justru di nomor urut 2-nya justru Amin ya, bukan 03 gitu kan. Itu kejutannya. Lalu kalau untuk pileg apa kejutannya, Bang? Kejutan untuk pileg sebagaimana analis dan pendapat saya sekitar 3 bulan yang lalu bahwa saya memprediksi banyak kejutan incumbent tumbang. Nah itu sudah dimuat di beberapa media cetak di Banten ya, termasuk mungkin di medianya Kang Saprol dulu itu dimuat juga bahwa ini ancaman buat incumbent DPR RI. Karena banyak pendatang baru caleg DPR RI yang memiliki banyak variabel yang memungkinkan bisa jadi dia landing. Dan ternyata hasilnya membuktikan. Nah, kita ambil sampel di Dapil 2 Banten ya. Banten 2. Di Banten 2 itu Kabupaten Serang ke Kota Cilegon, Kota Serang, di mana para pesohor Senayan relatif ya tersaingi oleh sesama calegnya di partainya sendiri. Kita sebut wakil ketua MPR RI Pak Yandri Susanto. Itu juga kan bersaing. Itu yang paling kelihatan kan? Yang paling kelihatan. Berikutnya juga, umpamanya
ada pesohor yang di Nasdem. Siapa yang tidak kenal mantan wali kota Cilegon yang juga pernah menjabat ketua partai Nasdem Provinsi Banten, Pak Edi Aryadi. Ternyata ya kalah juga. Nah, apa? Ya ada juga istilahnya incumbent yang masih anggota DPR RI, Bu Nur Aini. Walaupun selisihnya sedikit, lebih menang sedikit dia daripada kompetitor di satu partainya, Andi, tapi kan dia tidak dapat kursi. Demokrat tidak dapat kursi, berarti kan sekali lagi ya pointernya tetap kehilangan kursi. Perkara yang bersangkutan di partainya masih juara 1, tetapi ketika tidak dapat kursi juga percuma kan? Karena sekali lagi poin perjuangan caleg itu kan kursi. Tujuannya. Bahkan di Dapil Banten 2, Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, artis pun nggak laku Pak ya. Padahal P3 misalnya masang Ucok Baba. Nggak ada kejutan juga ternyata. Karena memang terkonfirmasi di Dapil Jawa Timur kalau tidak salah atau Jawa Tengah, bahkan pesohor yang rating yang masih anggota DPR RI yang bersangkutan aja adalah diva, kan tidak terpilih. Di Banten 1 Lebak Pandeglang ada kejutan. Di Lebak Pandeglang lebih mengejutkan lagi. Di luar prediksi. Iya, saya sudah memprediksi sebenarnya. Saya sudah memprediksi, walaupun saya memprediksi tidak separah ya kenyataan dari tumbangnya para pesohor dan trah. Ada 2 trah yang ya relatif mendapat ujian berat dalam perpolitikan di Banten, Trah Jayabaya dan Trah Dimyati. Walaupun Dimyati masih bisa mendongakkan kepala, tapi ya kingmakernya sendiri kan juga lewat. Dimyati sebagai kingmaker kan juga nggak jadi, itu jadi perkara kan. Walaupun anaknya masih terselamatkan dengan masih bertahan menjadi anggota DPR RI karena dia incumbent. Jangan-jangan karena incumbentnya dia. Tapi teori bahwa salah satu anaknya di Trah Jayabaya dan Dimyati ini kemudian tidak berhasil, jangan-jangan teori baru yang saya coba bangun terbukti. Apa yang saya sebut dengan tandemisasi. Jadi tandemisasi ini ternyata terbukti efektif. Setidaknya suara parpol di kabupaten kota dan provinsi menambah suara. Dengan catatan memang dia tandemisasi ini tepat memilih kandidat di wilayah provinsi dan kabupaten kota. Yang kedua, tepat juga memilih tim suksesnya. Tim suksesnya juga tepat. Kalau yang gagal-gagal ini berarti tim suksesnya ibaratnya dia adalah parasit dan benalu. Bukannya kemudian membuat aliran suara tambah lancar, tapi malah justru mampet. Tersumbat ya. Justru tersumbatnya di timnya sendiri. Seperti irigasi di musim penghujan ya. Iya. Kita geser ke Banten 3. Apa? Justru di Banten 3 yang menarik, pesohor dan kandidat gubernur membuktikan memang dirinya pantas diperhitungkan sebagai calon gubernur. Nah, ini fenomena yang menarik ya. Di Banten 1 ya, di Banten 3. Di Banten 3 kita sebut di situ ada Airin. Ternyata Airin masih membuktikan suara terbanyak dari semua caleg yang mau mencoba peruntungan menjadi calon gubernur. Dia masih terbanyak suaranya. Ada Rano Karna masih juga juara di partainya. Ada juga Wahidin Ali masih juara di partainya dan mereka masih aman untuk dapat kursi DPR RI. Setidaknya ya 3 bakal calon gubernur yang sudah terpublikasi di media ini membuktikan bahwa dirinya memang masih aman untuk mendapatkan kursi. Berarti kalau bicara Banten 3, Tangerang Raya itu para bakal calon gubernur yang ramai di media yang disebut itu semuanya berhasil ke Senayan. Semuanya berhasil ke Senayan. Meskipun nanti kalau calon gubernur mereka harus di PAW ya. Ya, aturannya seperti itu. Ya, artinya yang peringkat 2 terbanyaknya udah berdoa saja sekarang sampai pilkada dibuka pendaftaran ya. Nah, tapi ini menarik di peraturan KPU sekarang berdasarkan putusan MK sekarang. Karena kan beda ini kasusnya. Jadi ketika para
anggota DPR RI incumbent, kita sebut yang incumbent ya. Oke. Yang incumbent dan yang terpilih kembali ini kemudian nyalon pilkada. Oke. Masalahnya tidak ada persyaratan dia mundur sebagai caleg terpilih. Walaupun bisa jadi mundur, mungkin bisa jadi mundur sebagai anggota DPR kan. Oke. Berhenti sementara tapi kan. Untuk tidak kampanye. Tetapi kalau tidak terpilih, dia bisa kembali lagi menjadi anggota DPR karena dia terpilih. Itu yang jadi fenomena nopang, kata bahasa orang Cilegonnya nopang. Jadi Negang dia. Iya. Jadi enak banget ya. Enak banget loh. Jadi kalau gua nggak kepilih pilkada, walaupun di kabupaten kota dan provinsi, karena saya sudah punya kursi di DPR RI, DPR provinsi atau kabupaten kota, ya kita masih balik lagi. Karena putusan MK sudah putus. Gugatan anak UI, mahasiswa UI 2 yang menggugat judicial review bahwa caleg terpilih itu harus mengundurkan diri, buat surat pernyataan mengundurkan diri dari caleg terpilih, ternyata tidak dikabulkan oleh MK. Karena menganggap MK itu bukan kepentingan publik yang merugikan publik secara umum. Apa itu sama berlaku untuk ASN? Kalau ASN yang maju di Pilgub misalnya atau di Pilkada kabupaten enggak, tidak. Kalau ASN tetap harus mundur. Tetap harus mundur. Ya. Jadi ini istimewanya untuk petahana DPR RI. Bukan hanya DPR ini, ya DPRD provinsi juga. Di semua caleg, anggota dewan yang anggota terpilih. DPRD atau DPRD. Seperti itu. Artinya mereka yang terpilih silahkan rame-rame ikut pilkada aja. Jadi kontestasi pilkada akan semakin ramai dengan putusan MK yang tidak menyatakan harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari caleg terpilih berdasarkan rekapitulasi. Karena produk hukum untuk sementara kan berita acara rekapitulasi penetapan caleg terpilih di semua tingkatan, baik itu level kalau DPR kabupaten kota ya pleno KPU kabupaten kota, kalau dia caleg provinsi berarti pleno kabupaten kota, caleg DPR RI berarti pleno DPR RI, pleno KPU RI. Oke, ini yang membedakan dengan pilkada sebelumnya. Ya, karena pilkada sebelumnya kan hampir nggak ada posisi orang caleg terpilih kemudian ada pilkada, nggak ada. Rata-rata mereka adalah anggota DPR RI, ya RI udah atau anggota DPR kabupaten kota yang posisinya harus ya mengundurkan diri. Ini yang barunya nih untuk pilkada 2024. Ya, untuk barunya. Walaupun umpamanya nih para incumbent DPR RI atau DPRD kabupaten kota kan sisa masa jabatannya tinggal sebulan 2 bulan. Jadi ibaratnya nggak terasa. Kalaupun menang itu bonus, kalah. Ya, saya masih nggak ada kehilangan apa-apa. Nah, saya tidak kehilangan apa-apa. Kan tadinya dulu begitu ada pilkada, si anggota DPR yang terpilih ini atau anggota DPRD provinsi yang terpilih ikut pilkada, dia harus mengundurkan diri, suara terbanyak keduanya bisa naik ke PAW. Sekarang nggak ada harapan itu. Ya, tidak ada harapan. Ya, kecuali yang menang pilkada, kecuali incumbentnya tidak terpilih. Ini incumbent, saya anggota DPR ini hari ini. Nyaleg lagi nggak kepilih. Maka ketika saya nyalon pilkada, ya saya harus mengundurkan diri. Dan nggak bisa balik lagi dong. Iya. Wong saya bukan caleg terpilih. Karena masa jabatannya habis. Kasusnya yang misalnya Pak Rano Karno, ini kan terpilih meskipun kita nanti harus nunggu keputusan resmi KPU di 20 Maret. Nyalon gubernur. Ya kan? Tapi dia kan terpilih kembali nih. Di Pileg. Suara keduanya misalnya kan nungguin kalau Pak Rano kalau daftar, kalau zaman dulu dia kan harus mengundurkan diri. Berarti suara terbanyak kedua gantiin Pak Rano dong. Karena posisinya waktu itu Rano sebagai anggota DPR yang sudah dilantik. Nah, hari ini kan Rano atau Airin atau Wahidin Halim supaya adil ya. Mereka kan caleg terpilih berdasarkan pleno berita acara KPU, belum pelantikan, sehingga yang bersangkutan belum sah sebenarnya disebut sebagai anggota DPR RI terpilih atau DPR kabupaten kota terpilih kan, karena sahnya setelah dilantik sumpah jabatan. Kan mereka belum disumpah jabatan. Iya. Jadi kalaupun saya hari ini belum jadi anggota DPR kabupaten kota, tapi saya nyalek dan terpilih, terus saya berminat pilkada, terus saya kalah. Ya saya masih punya kesempatan jadi anggota DPRD karena begitu saya kalah posisi saya dilantik kan. Iya. Pantes di awal sempat ada isu pilkada dipercepat meskipun terakhir udah diputuskan bahwa tetap tanggal 27 November tetap di November. Karena nggak ada yang berubah. Sapro agak buka dulu diskusi wartawan di Pokja bahwa
dulu juga pas Pilgub Banten 2017, Pak Wahidin, Pak Andika juga saat itu duduk di DPR RI, Ya. ya kan? Termasuk Iti Jayapaya. Ya, artinya fenomena-fenomena yang dulu rame akan berbeda kita temukan di November nanti ya, Ya. di Pilkada 2024. Baik, Pak Saiful, kalau catatan untuk DPR RI tadi banyak yang kejutan. Ya. Lalu kita bicara ke DPRD Provinsi Banten, Ya. yang untuk pertama kalinya pemilu 2024 kursi DPRD Banten jadi 100 kursi. Wah, 100 kursi itu. 2019 85 ada penambahan 15 kursi jadi 100 kursi. Ada kejutan-kejutan yang sama juga seperti DPR RI, Pak. Ya, saya pikir ada juga kejutan di beberapa dapil kan. Oke. Ya. Tapi artinya tambahan 15 kursi itu membuat ruang sebesar-besarnya untuk caleg-caleg baru masuk ke parlemen. Iya, setidaknya penambahan kursi di dapil. Contoh dapil 12 Oke. Cilegon yang tadinya 3 kursi sekarang 4 jadi 4 kursi. Oke. Sehingga kesempatan caleg dan partai yang tadinya nggak dapat kursi hari ini dapat kursi. Contoh umpamanya ya. Taruhlah kita hitung Golkar kemarin nggak dapat kursi kan? Ya. Nah hari ini kalaupun Golkar itu perolehan suara DPR provinsinya secara total partai dan caleg itu urutan keempat, dia masih dapat kursi. Oke. Karena memang jatahnya 4 kursi. Seandainya kursinya tidak nambah karena putusan berkaitan dengan undang-undang perubahan undang-undang, ya kan tidak semua provinsi berubah, hanya beberapa provinsi tertentu kan yang dapat keberuntungan penambahan kursi. Maka sekali lagi dapil Cilegon partai dan calegnya ya bisa jadi walaupun dia suara terbanyak ketika total caleg dan suara partainya urutan keempat dia nggak dapat kursi. Oke. Nah itulah keberuntungan ya kejutan-kejutannya. Jadi peluang-peluang buat caleg baru dengan kursi 100 ini pertama kan sebenarnya mereka tidak juga harus pertama incumbent relatif tidak ruang pergerakannya tidak terlalu sempit untuk saling untuk saling jegal lah, untuk saling rebutan kursi karena ada kursi tambahan kan. Beda dengan umpamanya tetap 85. Ini kan ada kursi tambahan hampir 15 kursi. Jadi dari 85 ke 100 kan berarti ada nambah 15. Walaupun 15 itu dibagi ke beberapa dapil kan, terutama Tangerang memang yang dapatnya signifikan kursinya. Seperti di Kabupaten Tangerang tadinya 2 dapil jadi 3 dapil. Oke. Kalau catatan Jaringan Demokrasi Indonesia, ada kejutan nggak dengan suara partai di Provinsi Banten? Kalau kita berkaca hasil pemilu 2019 kan Gerindra yang unggul. Nah, 3 besarnya Gerindra, PDIP, Golkar. Nah untuk yang ini apa temuan dan catatan jadi ini? Temuan pertama untuk kejutannya justru adalah klasmen 2-3 lah ya. Klasmen terutama perolehan suara Golkar lah lebih catatan. Golkar kan di provinsi suaranya naik kan. Itu kejutannya. Golkar suaranya naik. Terus ya PDIP masih bisa bertahan. Tapi yang lebih di mana PKS ini kan signifikan. Secara total suara caleg dan partai serta perolehan kursi di provinsinya juga kan lumayan relatif mengejutkan. Padahal sekali lagi Banten itu ya kita tahu kan, ya istilahnya kultur PKS dalam pengertian ya sebagai partai yang memang kita pahami punya ciri khas tersendiri, ternyata masih mendapatkan tempat. Kalau kita bandingkan pemilu 2019 kan ada Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, Demokrat yang dapat pimpinan dewan di provinsi. Hasil 2024 catatan jadi ini nggak berubah. 5 partai ini sepertinya nggak berubah. Untuk pimpinan ya. Kalau untuk pimpinan sebenarnya tidak berubah. Tapi untuk urutan nomor 1-nya, info yang kami dapat sementara nih ya, menurut KPU, Gerindra tergusur nggak di peringkat 1 lagi. Iya, itulah kejutannya. Karena peringkat 1-nya adalah antara Golkar dan PDIP kalau catatan wartawan. Golkar dan PDIP. Meskipun banyak karena kan rekapitulasi di tingkat provinsi kan belum. Itu yang kalau tidak salah besok 7 Maret. Nah, itu ya kita tunggulah rekap KPU. Tapi poinnya kan itu kejutan. Bahwa ternyata
efek ekor jas. Teorinya kan efek ekor jas. Efek ekor jas harusnya kan Gerindra semakin bukan hanya bertahan, dia semakin nambah total suara perolehan di Banten kan. Karena 2019 yang lalu di saat Prabowo-nya tidak menang, Gerindranya pemenang pemilu di Banten. Nah hari ini ketika Prabowo-nya menang, Gerindranya tidak pemenang pemilu di Banten. Nah, itu kejutannya. Itu yang mau saya obrolin. Ini maksudnya apakah ada anomali politik di Provinsi Banten gitu Bang? Ketika Prabowo-nya dulu 2014 Prabowo menang di Banten pilpresnya. Maksudnya secara nasional Pak Jokowi, tapi pemenang pileknya PDIP 2014. Baru di 2019 Prabowo menang lagi dan dia juga menang di pileg. Jadi menang pileknya, menang pilpresnya tingkat Provinsi Banten. Akhirnya Bang Andra Soni yang sekarang jadi ketua DPD Gerindra Banten duduk di kursi DPRD Banten ketua. Nah 2024 itu anomalinya ini ketika Prabowo-nya menang, kok Gerindranya nggak jadi pemenang pilegnya itu. Apa temuan Abang terkait anomali ini? Pertama memang tidak selalu simetris ya. Simetris itu tidak selalu berbanding lurus. Pertarungan pilpres dengan pileg ya. Pileg terutama suara DPRD ya. Terutama suara DPRD. Kenapa? Karena suara pertama secara teori pemilih caleg DPRD walaupun levelnya provinsi dan kabupaten kota itu lebih dekat langsung dengan pemilih. Gitu. Sehingga kemampuan perjuangan masing-masing caleg DPRD provinsi atau kabupaten kota inilah yang menjadi pertaruhan. Apakah nambah atau berkurang suaranya? Karena kemampuan kerja keras mereka dengan berbagai strategi dan berbagai logistik ini kan hari ini bukan rahasia umum. Tidak selalu logistik kuat dia pasti dapat kursi. Karena variabelnya kan tidak hanya logistik hari ini. Jadi tidak hanya kos politik variabelnya, tetap kapasitas caleg itu juga menjadi penentu. Jadi kapasitas caleg menjadi penentu. Jadi ada 3 variabel temuan saya sebagai akademisi. Yang pertama tentu variabel kos politik yang menjadi faktor penentu paling dominan, rating tertinggi, rating nomor 1 kos politik. Iya, kos politik. Rating kedua kapasitas caleg. Kapasitas caleg. Yang ketiga adalah jaringan atau saya sebut dengan tim, jaringan yang solid. Nah, dari semua ini ditambah dengan apa yang saya sebut dengan tandemisme. Jika kemudian dia direkatkan dengan lem yang namanya tandemisme, maka efeknya adalah justru suara partai. Nah, jangan-jangan Gerindra ini ya keliru tandem, jangan-jangan keliru tandem. DPR RI-nya mungkin nandem di kabupaten kotanya atau provinsinya nggak tepat. Sehingga yang terjadi tadi ya, bisa jadi caleg DPR RI-nya masih dapat suara, tetapi ya caleg provinsinya nggak dapat. Pertama, kenapa nggak dapat? Karena ada banyak faktor. Faktor pertama, temuan saya Kang Sapol. Jadi keterpilihan caleg itu berdasarkan wawancara saya dengan teman-teman yang memang pelaku jadi caleg, bukan hanya karena besarnya kos politik yang kemudian dia sedekahkan, bukan. Justru temuan saya adalah siapa caleg yang paling banyak sebarannya, sebaran kos politiknya itu teorinya 90% dia duduk. Ketimbang mengandalkan jumlah besaran kos politiknya. Jumlah besaran kos politiknya loh. Jumlah besaran rupiahnya gitu maksud saya. Karena di kasus umpamanya di Cilegon, ada caleg, nggak boleh kita sebutin nama partainya, dia sampai kos politik untuk dirinya sendiri menjadi caleg kota Cilegon itu sampai di angka 500.000. Tapi yang bersangkutan nggak terpilih. Kalah dengan caleg yang ya istilahnya kos politiknya setengah dari dia. Tapi ternyata dia tandem di provinsinya, tandem di DPR RI-nya. Dia akhirnya terpilih. Artinya walaupun head to head dari sisi kekuatan kos politik kan setengah dari Kang Saprol yang 500, saya cuma 200. Artinya Abang mau bilang bahwa sebesar apapun kekuatan uang, toh ada juga yang nggak jadi gitu kan? Banyak bukan ada banyak. Meskipun lebih banyak lagi
caleg yang tidak punya uang tidak jadi. Itu pasti. Karena dari sisi variabel tadi nggak ngena. Karena nggak ngena ya gimana? Karena jangankan variabel 1, variabel 2 juga nggak ngena dia kan. Kapasitasnya kan tetap yang memilih masyarakat nganggap saya nggak kenal ini. Tapi pertanyaan besarnya, apa sedemikian parah money politiknya di pemilu 2024, Bang? Sangat parah. Sangat parah. Saya sebut sangat parah, bukan parah, sangat parah. Sangat parah. Kenapa? Karena beberapa sahabat saya yang incumbent DPR kabupaten kota banyak yang berguguran. Padahal yang bersangkutan ya tebal juga gizinya. Kos politiknya memadai. Nah, jadi indikasinya tadi jangan-jangan yang bersangkutan kurang sebaran. Jangan-jangan yang bersangkutan tidak tandem. Atau tidak diajak tandem. Karena banyak juga caleg yang pengen tandem tapi tidak diajak tandem. Karena berdasarkan wawancara saya dengan pemilih, ketika pemilih saya tanya, Bu, ketika Ibu ya dapat tawaran kos politik dari satu caleg di partai yang sama, berarti ada caleg di partai yang berbeda datang lagi, bagaimana? Diterima. Bu, kalau calegnya itu di dapilnya ada 12 satu partai dan semua 12-nya itu ngasih sedekah ditambah partai lainnya, bagaimana Bu? Terima. Lah terus memilih siapa? Ya milih yang paling tinggi. Milih yang paling besar. Dari responden 10 yang saya tanya 9 menyatakan itu. Dari 10 responden loh. 9 yang saya tanya 9 orang jawabannya yang paling besar. Sedekahnya. Itu yang saya pilih. Kalau yang satu orang lagi, yang satu orang lagi ngomongnya, ya saya akan bagi suaranya. Dengan cara ya kalau saya pusing, ya yang penting saya nyoblos. Jadi dicoblosnya semuanya. Makanya suara tidak sah itu penyumbang terbesarnya adalah caleg-caleg yang merasa supaya tidak merasa bersalah dia coblos. Pemilihnya. Ya pokoknya semua yang memberi hadiah kepada dia dicoblosin. Dan itu banyak pemilih di Banten yang begitu. Ya, jadi artinya kita konfirmasi dengan suara tidak sah. Kita konfirmasi dengan suara tidak sah. Jadi kalau hari ini di TPS ada suara tidak sah, itu indikator bahwa yang bersangkutan itu bukan tidak paham mekanisme coblosan. Dia mencoba melunasi hutang untuk mencoblos. Karena saya wawancara. Kenapa dicoblos semua? Kan dia minta coblos saya, maka saya coblos. Ini yang menarik loh. Jadi jawaban polos lugu-lucu tapi bikin gedeg yang caleg gitu. Kata caleg sialan. Tapi fakta para pemirsa. Jadi fakta bahwa ada pemilih yang memang polos. Kata dia, kan permintaannya coblos saya, pilih saya. Ya saya pilih Pak, supaya saya tidak berdosa. Ini fenomena baru ya? Fenomena baru kan. Dulu kan dianggapnya kalau surat tidak sah itu disebutnya 2 orang. Satu adalah kelompok pemilih pemula karena ketidaktahuannya. Yang kedua yang lansia. Karena faktor penglihatannya dan yang lain-lain. Ternyata ada memang suara tidak sah yang memang sengaja. Bukan sengaja, memang ya itulah pilihan politik dia. Sebagai bagian dari balas budi. Karena kata dia dengan begini saya sudah melunasi janji saya nyoblos. Siap. Walaupun tidak sah suara. Walaupun ya sekali lagi berapapun akhirnya kos politik yang dikeluarkan caleg jadi tak bermakna. Itu yang membuat caleg-caleg yang kos politiknya angkanya besar sekalipun tetap ya 70% angka margin errornya. Jadi angka 70% margin error itu ya antara dia yang membuat margin error kita jadi 70%. Betapapun angka kos politik yang kita berikan itu tidak masuk akal untuk tidak dipilih karena kita yang tertinggi. Siap. Di dua konfirmasi kan? Siap. Di 2 segmen terakhir Bang. Ini menarik. Ini menjadi nggak simetris nih Bang. Ketika temuan jaringan demokrasi atau Abang ini sangat parah, money politik terjadi di mana-mana. Tapi kami para wartawan juga sedikit sekali itu pemberitaan temuan Bawaslu terkait dengan money politik ini. Apa ini artinya Bawaslu kurang efektif melakukan pengawasan atau para caleg kita tahu strateginya biar nggak ketahuan oleh para pengawas? Nah, jadi berdasarkan pengamatan, ini kan pengamatan ya. Berdasarkan pengamatan ternyata saya sendiri sebagai mantan penyelenggara dengan mata kepala sendiri baru periode pemilu 2024 di saat saya memang terjun di lapangan, bukan sebagai penyelenggara.
saya menyanyikan sendiri dengan mata kepala yang sangat telanjang betapa kos politik itu, untuk tidak menyebut saya money politik, itu dengan sangat telanjang dan tidak malu-malu untuk Terang-terangan. sangat terang-terangan. Pertanyaan Kang Saprol, kenapa tidak terdeteksi Bawaslu? Karena memang mereka lakukan satu dengan sangat rapi, sangat lihai, dan tidak dalam masa minggu tenang. Apalagi mungkin serangan fajar. Tapi kalaupun dilakukan serangan fajar, caranya adalah cerdik lah. Oke, justru di hari H banyaknya money politik itu. Cerdiknya contoh. Tim sukses itu kan dia sudah melakukan input data by name, by address, by phone bahkan. Jadi daftar nama itu atau daftar nama ini kan sudah terkonfirmasi dengan orangnya. Tapi kan modus kayak gitu setiap pemilu juga begitu, Pak. Ya tapi poinnya kan ya istilahnya kenapa tidak tertangkap, karena kan transaksinya kan nggak bakal terendus. Kita ngobrol begini, Kang, nih terima kasih, bisa dengan kalimat terima kasih kemarin saya bayar utang, kan bisa begitu transaksinya. Beda mungkin beberapa teman yang mungkin terindikasi tertangkap itu ya dia gabrugan, tahu gabrugan? Ya udah nggak ada data, dia main siapa yang mau. Akhirnya tertangkap kan, karena memang dia tidak punya target terstruktur, tidak punya target yang jelas siapa. Jadi, kepada siapa ini alamat nih? Makanya alamat surat ini kepada siapa? Makanya nggak tepat sasaran. Nah, karena nggak tepat sasaran sekaligus akan ketahuan. Karena dia ibaratnya nyari-nyari. Iya. Nyari-nyari nggak taunya yang dikasih adalah pengawas pemilu. Iya. Itu yang apes. Jadi apes lah. Jadi bagi saya money politik yang tertangkap itu sebuah keapesan. Ternyata banyak peserta pemilu terutama yang pileg ini banyak yang ugal-ugalan melakukan money politiknya. Sangat ugal-ugalan. Seperti pembagian bansos di pinggir jalan ya, nggak tepat sasaran. Sangat itu. Iya. Oke, di pertanyaan terakhir. Bang, ini kan rame nih. Tadi kita sudah bahas. Setelah pemilu 2024, next-nya apa? Lalu apa? Kita kan pilkada. Pemilihan gubernur Banten, pemilihan bupati dan wali kota. Se-Banten banget, se-Indonesia Raya serentaknya. Tapi kita bahas khusus Banten. Tadi 3 bakal calon gubernur yang disebut-sebut besar kemungkinan maju semua karena berhasil lolos ke Senayan. Tapi Saprol ingin minta analisa Abang nih di pertanyaan terakhir. Bagaimana untuk persaingan pilkada kabupaten kota? Apakah ada peluang caleg-caleg yang gagal ke Senayan, yang gagal ke DPRD Banten bisa ikut pilkada? Dia gagal nih ke Senayan. Wah, gue nyalon bupati ya, gue nyalon wali kota lah. Gue gagal nih jadi anggota dewan di DPRD provinsi. Masih ada kesempatan nggak mereka? Kan masyarakat kita jago ngebulinya. Lu ke Senayan aja gagal, mau nyalon bupati wali kota, mau nyalon gubernur. Gimana sebenarnya analisa politiknya, Bang? Kalau saya sekali lagi berbeda pilih dengan pilkada. Jadi pertama, tentu bagi para politisi kontestasi pilkada adalah daya tarik tersendiri. Sehingga karena dia adalah magnet, maka ya saya berkeyakinan semua caleg, semua politisi perkara hari ini kurang beruntung duduk lagi di kursi apakah itu Senayan atau DPR provinsi atau kabupaten kota, dia pasti tertarik dengan catatan, dengan prasyarat. Ada prasyaratnya dia masih memiliki kos politik. Ya kalau ibaratnya jangan sampai nafsu kuat tenaga loyo kan. Jadi syaratnya dia masih memiliki kos politik yang memadai. Kalau masih memiliki kos politik yang memadai, maka saya pikir nggak mungkin dia tidak berhasrat. Karena itu magnet satu. Apalagi yang bersangkutan pimpinan parpol kan, baik itu parpol level provinsi atau parpol kabupaten kota. Dan yang bersangkutan bisa jadi majunya juga bisa jadi karena investor. Hari ini kan bukan rahasia umum, para kandidat kepala daerah itu kan sponsorshipnya adalah bohir. Ya tinggal kemampuan dia connecting terhadap bohir. Jika dia memiliki kemampuan itu dan kapasitasnya ada, maka tidak menutup kemungkinan ramai lagi pilkada ini. Tapi kan bohir juga akan menghitung ya. Lu ke Senayan aja gagal mau nyalon gubernur, lu ke DPRD provinsi aja nggak mampu, pengen jadi bupati misalnya. Bohir juga kan biasanya menghitung peluang yang lebih menang baru dia endorse. Nah, ya itu kasuistik namanya. Jadi kasuistik artinya kan kita lihat juga kan, karena ada caleg
di semua tingkatan nih, daerah pemilihan semua tingkatan. Yang kalah tapi kan kalahnya masih terhormat kan. Masih banyak kan yang kalah tapi terhormat. Artinya dia sebenarnya perolehan suaranya seandainya pun dibandingkan dengan pileg 2019 dia sebenarnya naik suaranya. Tapi karena ada caleg newcomer, pendatang baru yang langsung 2 kali lipat dari suara dia, lewat dia. Karena kalkulasinya kan saya masih aman. Karena kemarin saya angkanya B. Hari ini saya kalkulasi angkanya A. Ternyata kompetitor saya yang saya bawa jadi caleg baru, dia A+. Lewat kita. Karena sekali lagi kursi di setiap partai itu rata-rata kan rata-rata satu kursi, kecuali kecuali partai-partai tertentu ya yang betul-betul luar biasa itu kursi DPR-nya bisa 2. Artinya ini mulai dari sekarang nih untuk caleg-caleg yang dipastikan atau merasa dirinya nggak bakal maju ke Senayan, nggak bakal maju ke provinsi, sudah bisa melakukan sosialisasi diri untuk pilkada, Pak? Kalau sosialisasi sah-sah saja, tapi kan perlu dicatat para teman-teman sekalian yang berminat untuk kontestasi pilkada. Dari dulu sampai hari ini untuk pilkada kan kembali ke rumus lama. Sehebatnya kita ketika tidak dapat rekomendasi dari DPP, siapalah kita? Walaupun kita logistiknya kuat, ya, kapabilitas kita ada, tetapi rekomnya nggak dikasih, gigit jari, Bos. Itu yang sekali lagi menurut saya itu harus dipastikan. Daripada kemudian kita ini istilahnya capek-capek latihan sprint, pada akhirnya apalagi kita maju ke pertandingan, didaftarkan sebagai peserta lomba saja enggak. Capek kan? Nah, rekomendasi kami ya dari dialog di Bagus News ini ya lakukan dulu menurut saya komunikasi tiketing. Booking tiket dulu. Setidaknya kalau sudah ada sinyal booking tiket ya lakukan langkah sosialisasi dan evaluasi terhadap jaringan, tim dan mungkin strategi. Nah, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi durasinya terbatas. Paling terakhir aja, apakah koalisi pilpres akan turun ke koalisi di pilkada atau akan dinamikanya berbeda? Jadi bisa saja PDIP dengan Gerindra koalisi di Pilgub, bisa saja Gerindra dengan PKS, atau tetap akan sama nih? Karena di tahun yang sama ini pemilu dan pilkada. Apa prediksi Abang? Analisis saya sama keyakinan saya sebagai penyelenggara yang sudah 15 tahun di pilkada dan pemilu, ternyata tidak selalu beririsan. Antara koalisi pilpres dan koalisi pilkada itu selalu tidak beririsan, karena memang akhirnya kekuatan pilkada kan tokoh di daerah yang tidak selalu simetris. Begitu pula kan perolehan, karena bisa jadi partainya menang pada level kontestasi pileg, tapi belum tentu ya ketika dia cocoknya berpasangan, karena sekali lagi pilkada kan pasangan, beda dengan pileg. Karena pilkada ini pasangan, maka chemistry pasangannya ini kemudian bukan dengan partai koalisi dan berdasarkan lembaga survei ternyata elektabilitasnya dahsyat, jadilah bubar semua untuk koalisi capresnya. Koalisi pilpres dengan koalisi pilkada akan berbeda. Siap. Kita nanti akan undang lagi Abang karena ini sangat menarik, tapi juga durasinya terbatas. Paling tidak kita belajar dari paparan Bang Saiful bahwa sudahlah pendukung paslon 01, 02, 03 di Banten nih, udah jangan saling ejek-ejekan, saling marah-marahan. Bisa jadi di pilkada 2024 mereka di bersekutu. Banten, di pilkada Kota Serang, di Kabupaten Serang, di Lebak, di Tangerang, malah berkawan. Kita akan undang lagi Pak Saiful, tentu di Bagus Podcast. Kita juga akan undang para tokoh-tokoh inspiratif di Banten. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Bagus Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.